tanggal 16 Oktober 1965 di Istana Negara Jakarta, Presiden Panglima Tertinggi ABRI, Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, berkenan melantik Mayor Jenderal Soeharto menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat yang baru sebagai pengganti. Selama puluhan tahun, setiap tanggal 30 September, kita disuguhi narasi yang sama. Sebuah cerita tentang kekejaman, pengkhianatan, dan satu kelompok yang menjadi dalang tunggal. Kurikulum sekolah kita telah mengunci peristiwa ini dalam satu kotak hitam yang tidak boleh dibuka. Tapi, pernahkah Anda merasa ada yang ganjil? Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebuah partai dengan jutaan pengikut melakukan tindakan yang tampak seperti bunuh diri politik? Mengapa ada daftar nama yang sudah disiapkan jauh sebelum pelatuk ditarik? Dan yang paling krusial, mengapa ada dokumen-dokumen di Washington dan London yang baru dibuka 50 tahun kemudian, yang isinya sangat berbeda dengan apa yang Anda pelajari di bangku sekolah? Malam ini, kita akan melangkah keluar dari jalur resmi. Kita akan memeriksa fakta-fakta yang sengaja diabaikan. Kita akan mencari tahu siapa yang sebenarnya menarik tali di balik layar. Ini bukan sekadar sejarah, ini adalah pembongkaran teka-teki terbesar bangsa ini. Mari kita lihat fakta di lapangan. G30S sering disebut sebagai upaya kudeta yang canggih. Tapi jika kita teliti, operasi ini justru tampak amatir, sangat ceroboh. Pasukan yang dikirim untuk menjemput para jenderal tidak memiliki logistik yang cukup. Banyak dari mereka yang kelaparan karena tidak ada pasokan makanan. Koordinasi komunikasi terputus. Bahkan, pemimpin operasi, Letnan Kolonel Untung, tampak bingung dengan langkah selanjutnya setelah penculikan terjadi. Pertanyaannya, benarkah PKI, organisasi dengan struktur yang sangat disiplin, akan melakukan operasi seceroboh ini? Atau, apakah operasi ini sengaja dirancang untuk gagal? Ada sebuah istilah dalam dunia intelijen, false flag operation. Sebuah operasi yang dilakukan untuk memancing lawan keluar agar bisa dihancurkan sepenuhnya. Banyak sejarawan independen mulai melihat pola ini, bahwa ada tangan tersembunyi yang memberikan informasi salah kepada pimpinan PKI, meyakinkan mereka bahwa ada Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta, sehingga PKI merasa harus bergerak lebih dulu. Mereka masuk ke dalam jebakan yang sudah dipasang dengan sangat rapi. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang tidak ada di buku sejarah kita, keterlibatan asing. Tahun 1965 adalah puncak Perang Dingin. Amerika Serikat sangat takut Indonesia jatuh ke tangan komunis. Dalam dokumen deklasifikasi CIA, terungkap bahwa ada komunikasi intens antara agen intelijen Barat dengan beberapa faksi di militer Indonesia. Pernahkah Anda mendengar tentang dokumen Gilchrist? Sebuah surat yang diklaim berasal dari Duta Besar Inggris yang menyebut tentang Our Local Army Friends. Meskipun keasliannya masih diperdebatkan, keberadaan dokumen ini menciptakan ketakutan luar biasa di kalangan pendukung Soekarno. Dunia internasional tidak hanya menonton, mereka ikut menulis naskahnya. Mereka butuh Soekarno jatuh karena Soekarno terlalu vokal melawan imperialisme. Dan satu-satunya cara menjatuhkan Soekarno adalah dengan menghancurkan fondasi pendukung terbesarnya. Narasi kurikulum selalu menyederhanakan masalah menjadi PKI melawan negara. Padahal, faktanya jauh lebih rumit. Ini adalah puncak dari gesekan internal yang sudah membusuk di dalam tubuh Angkatan Darat sendiri. Ada faksi-faksi yang saling tidak percaya. Ada kecemburuan sosial antara perwira di Jakarta dengan pasukan di daerah. Namun, dalam hitungan jam setelah penculikan, narasi bergeser. Seseorang mengambil kendali dengan sangat cepat. Seseorang yang tidak masuk dalam daftar penculikan, padahal dia memiliki posisi yang sangat strategis saat itu. Mengapa Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad saat itu, tidak ikut diculik? Dalam biografinya, ia mengaku bertemu dengan salah satu tokoh kunci G30S, Kolonel Abdul Latif, di rumah sakit sehari sebelum kejadian. Apa yang mereka bicarakan? Mengapa Latif tidak ditangkap saat itu juga? Ini adalah lubang besar dalam sejarah kita. Apakah ada kesepakatan di bawah meja? Namun, puncak dari skenario besar ini bukan terjadi di malam 30 September. Puncaknya terjadi 5 bulan kemudian di sebuah pagi yang berkabut di Bogor. 11 Maret 1966. Lahir sebuah dokumen yang kita kenal sebagai Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Di sekolah, kita diajarkan bahwa ini adalah surat mandat untuk mengamankan situasi. Tapi sejarah mencatat sesuatu yang jauh lebih ekstrim. Super Semar menjadi senjata hukum untuk membubarkan PKI.
menangkap belasan menteri loyalis Soekarno, dan perlahan-lahan mengurung sang proklamator dalam istananya sendiri. Hingga hari ini, naskah asli Super Semar tidak pernah ditemukan. Yang tersisa hanyalah salinan-salinan yang berbeda satu sama lain. Mengapa dokumen sepenting itu bisa hilang dari arsip negara? Apakah karena isinya sebenarnya tidak memberikan kekuasaan seluas itu? Atau karena Super Semar hanyalah stempel legalitas untuk sebuah kudeta merangkak yang dilakukan dengan sangat rapi? Tanpa kekacauan G30S, Super Semar tidak akan pernah lahir. Dan tanpa Super Semar, gerbang menuju kekuasaan absolut 32 tahun tidak akan pernah terbuka. Kebenaran seringkali pahit. Dan di Indonesia, kebenaran tentang 1965 masih tersimpan di bawah lapisan semen propaganda. Kita tidak membicarakan ini untuk membela siapapun. Kita membicarakan ini karena sebuah bangsa yang besar tidak boleh dibangun di atas fondasi kebohongan. Tugas kita bukan lagi sekadar menghafal tahun dan nama jenderal. Tugas kita adalah berani berpikir kritis. Jika Anda melihat semua potongan puzzle ini, menurut Anda, apakah peristiwa ini memang sebuah pemberontakan tunggal atau sebuah skenario besar yang sengaja dikorbankan demi perubahan rezim? Silakan renungkan. Dan jika Anda punya pendapat, sampaikan dengan kepala dingin di kolom komentar. Karena sejarah adalah milik kita yang berani bertanya.